Jadi karya saya di tahun 87 itu sudah bicara soal victim juga, soal korban. Dan itu menjadi gerbang masuk pada kasidah Israel gitu ya. Halo teman-teman, pernah berkunjung ke ruang gawat darurat sebuah rumah sakit? Ya, suasana yang sungguh tidak nyaman. Orang sakit, ceceran darah, bau obat. Tapi justru dari kondisi seperti itu, seorang seniman dapat melahirkan karya-karyanya. Ini dilakukan oleh salah seorang pelukis senior dari Bandung, namanya Dianto. Dilakukan pada sekitar 1987 sampai awal tahun 2000-an. Ia melukis tema tragedi dalam judul Kasidah Israel. Lukisan-lukisan ini sudah tidak lagi dimiliki oleh si pelukisnya karena sudah dikoleksi oleh beberapa kolektor dari Bandung, Jakarta, dan beberapa kolektor dari luar negeri. Pada kesempatan ini kita akan coba ketemu dengan pelukisnya untuk ngobrolin tentang proses kreasi melukis itu. Ketika saya datang ke studionya di kawasan Dago bagian atas, Dianto sedang melukis. Ada beberapa panel kanvas yang sedang dia selesaikan dalam ukuran yang besar. Seperti biasa, dia melukis dengan diiringi musik yang dia sukai. Beberapa saat kemudian, setelah berbasa-basi dan membuat kopi, kami lanjutkan dengan berbincang-bincang. Tahun-tahun itu ya 87 itu kan sebenarnya soal musibah itu ya, itu seperti menjadi warna dasar gitu ya. Tetapi saya merasa dalam rentang menuju tahun 90-an itu beberapa hal itu seperti terasa saling menimpali gitu ya. Saya tidak mengatakan itu ada skenario yang juga berjalan di sana gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara soal pasar terbakar dan sebagainya kan tentu kita tidak hanya kemudian mengatakan atau mengafirmasinya sebagai musibah biasa ya, saya tidak tahu lebih jauh padahal ya, tetapi ini yang menjadi saya kira menjadi setting yang mungkin akan juga terasa kontras kalau kita membayangkan juga bahwa pada tahun-tahun itu juga kalau kita bicara soal dunia seni rupa ya, khususnya seni lukis kan itu juga masa yang ya ada hubungannya dengan panen juga ya, booming peristiwa itu juga ya. Jadi ada kontradiksi. Jadi ada kontradiktif juga. Itu untuk sampai menjadi sebuah karya lukis itu prosesnya gimana? Ya, yang pertama mungkin ya saya harus mengakui gitu ya bahwa saya barangkali tergolong sebagai ya salah seorang seniman yang barangkali juga tersulut oleh kredo Sudjojono ya. Kita tahu soal jiwa keto itu dan saya kira memiliki pengaruh yang besar ya, setidak-tidaknya barangkali bagi saya yang menyerap pengetahuan seni rupa katakanlah dalam kaitan yang ya masih begitu dekat juga ya. Ya saya merasa juga cukup sepakat dengan apa yang dikatakan Sudjojono ya, bahwa karya itu juga harus mencerminkan soal jiwa yang nampak ya. Dengan demikian kan saya berarti mengakui juga misalnya soal pergumulan emosi seniman ini menjadi bagian yang penting gitu ya. Dan
tentu ini pemahaman yang kemudian mengantar kita pada semacam kesadaran betapa pentingnya juga kalau begitu misalnya hal-hal yang harus kita alami juga secara langsung. Tubuh bertumpuk, merah, hitam, cahaya, kegelapan. Mereka korban. Ketika kita berkarya itu juga berkaitan dengan upaya kita mencari bahasa yang cocok juga gitu ya. Nah dalam hal ini tentu ekspresionisme itu tentu juga ya saya harus akui itu memikat perhatian saya. Mewakili kebutuhan ekspresi gitu ya. Nah saya kira kita bicara irisannya kan di situ ya. Di satu sisi saya memang tersulut benar oleh kredo Soetjojono itu dan itu yang mengantarkan saya barangkali untuk menetapkan misalnya ya saya harus katakan dengan jujur juga ya bahwa ruang gawat darurat sebuah rumah sakit ya katakanlah pada waktu itu saya menetapkan misalnya rumah sakit Ranca Badak ya yang sekarang berubah namanya jadi Hasan Sadikin. Itu menjadi basis reproduksi saya. Maksudnya basis reproduksi gimana? Hampir setiap hari saya merasa harus berada di ruang itu untuk mencerap berbagai hal, ya, mencerap peristiwa di situ ya. Maksud saya peristiwa di situ tentu karena bukan hanya persoalan saya melihat sesuatu ya, tetapi juga saya mencium barangkali bau obat di situ. Mungkin jeritan atau tangisan orang baik yang entah korban kecelakaan atau juga kalangan keluarga yang panik yang mengantar korban tersebut, bahkan sampai pada soal bunyi derit belangkar untuk mendorong roda itu. Ya intinya seluruh situasi yang terjadi di situ itu menjadi bagian yang bukan hanya jadi stimulan ya, tetapi membawa saya pada satu situasi yang saya memperoleh daya ya dari situ. Ya, gitu jadi ada semacam apa ya penghayatan barangkali ya atau impresi terhadap situasi subjek matter tragis, itu tragis itu, yang ada di rumah sakit itu ya. Apa yang saya rekam tentu adalah peristiwa sebenarnya ya, tetapi secara konkret yang saya gambarkan tentu sangat berkaitan dengan soal tubuh ya, terutama dalam hal ini soal ketidakberdayaan tubuh ya. Saya bekerja tidak hanya di kanvas tetapi juga pada medium yang lain juga gitu ya. Dan yang terutama sebenarnya adalah bagaimana cara kerja seperti itu ya. Kalau saya menganggap bahwa kasidah itu juga menyimpan semacam metode kerja tertentu ya, di mana selalu dimulai dengan cara saya menghayati langsung misalnya ke ruang gawat darurat seperti itu, dan secara teknis kemudian juga saya memperlakukan koas itu juga tidak ubahnya seperti sebuah pisau yang untuk mencabik-cabik gambaran figur. Maksudnya yang cara utuh. pegangnya juga beda? Iya, berbeda, dan tentu ini secara imajiner ya, saya hanya dalam imajinasi saya, tetapi itu yang saya kira penting ya, berpengaruh terhadap tubuh kita sendiri ya sebagai orang yang melakukan proses penciptaan seperti itu.
dampingiku? Dan saya harus akui adalah saya kan terbingkai juga ya oleh metode seperti itu ya. Bahkan saya juga dihanggapi misalnya semacam efek tertentu dari kebutuhan-kebutuhan untuk masuk pada konteks tersebut ya, sehingga saya merasa saya perlu keluar juga dari situasi yang seperti ini ya. Karena jadi ini kan cukup panjang dari misalnya 87 sampai ke 90 gitu, itu kan dalam rentang 3 tahun terus saya bergumul di situ gitu ya. Jadi pasti ada yang terjadi juga di saya gitu. Saya tiba-tiba seakan-akan membutuhkan hal-hal yang barangkali orang menganggapnya ini kok arahnya ke arah yang sangat mengedepankan hal-hal yang bukan soal traumatiknya ya. Ya, bagi saya sendiri memang itu tahapan yang penting ya, tahapan yang mungkin juga sangat berharga dan menjadi semacam tolakan ya untuk melihat perubahan barangkali ke depan gitu ya. Revolusi menitip mati esok pagi. Revolusi